Kembali di Kompas Bisnis Saudara dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Pak Firman Mohtar. Pak Firman, kita lanjutkan kembali. Nah, ini kan Bank Indonesia dalam RDG Juli memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga jadi 5,25%. Apa sebetulnya Pak yang jadi pertimbangan Bank Indonesia menurunkan suku bunga di tengah? Tadi sempat disinggung soal ketidakpastian global yang berlangsung dan apakah ada potensi penurunan suku bunga lagi di masa yang mendatang? Ya Mbak Okta, ada 3 faktor setidaknya yang berpengaruh mengapa Bank Indonesia secara meyakinkan menurunkan BI rate 25 basis point menjadi 5,25. Yang pertama, hasil hitungan kami melihat prospek ke depan terkait inflasi, kami perkirakan inflasi ke depan makin lebih rendah dari perakiraan kita. Hitungan kami dengan kondisi saat ini memang inflasi saat ini di IHK yang terus turun dengan inflasi inti yang rendah, kami perkirakan ke depan bahkan inflasi inti bisa turun lebih rendah daripada titik tengah kisaran proyeksi. Titik tengahnya adalah 2,5, sementara kisarannya masing-masing 1%, jadi 1,5 sampai dengan 3,5. Perkiraan kami inflasi inti akan makin rendah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang sebagaimana sampaikan tadi Mbak Okta terkait dengan bagaimana prospek dan perkembangan dari nilai tukar. Prospek perkembangan nilai tukar, perkembangan terkini nilai tukar masih dalam tren menguat dan stabil dan perkiraan ke depan tentunya kami harapkan akan semakin stabil dan menguat. Hubungan dua ini antara inflasi dan nilai tukar tentunya akan berpengaruh kembali terhadap inflasi yang makin rendah yang kami sampaikan tadi. Yang ketiga adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang kami sampaikan tadi dalam kisaran 4,6 hingga 5,4 yang perlu kita terus dorong. Berbagai indikator menunjukkan memang kita harus terus secara bersama-sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Kita perlu terus dorong. Ini menjadi penting di tengah ketidakpastian global yang tinggi seperti saya sampaikan tadi. Dari 3 perkembangan tersebut, inflasi yang makin rendah, nilai tukar yang stabil, di tengah upaya kita melihat ekonomi perlu terus didorong, kami memutuskan minggu lalu menurunkan BI rate menjadi 5,25%. Itu yang pertama. Yang ke depan adalah pertanyaannya bagaimana kita melihat kondisi ini. Kami melihat terus mencermati ruang-ruang untuk penurunan BI rate ke depan, melihat tentunya prospek perekonomian dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi tersebut. Ini kita lihat dengan mempertimbangkan kondisi domestik dan global. Bukan hanya itu Mbak Okta, seperti saya sampaikan, bagaimana upaya kita secara all out ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. Di samping menurunkan suku bunga BI rate, kami juga secara cukup kuat mendorong peningkatan likuiditas. Bagaimana operasi moneter kami menurunkan SRBI sebagai instrumen operasi moneter kita yang semula sempat di awal tahun mencapai sekitar 920 triliun. Kemarin di akhir Juni, di pertengahan Juli sudah turun sampai dengan 782. Jadi kami tambahkan likuiditas di perekonomian. Itu yang terjadi. Tentunya juga kita melihat bagaimana kita melakukan pembelian SPN di pasar sekunder yang sampai dengan pertengahan Juli lalu sudah mencapai 144 triliun. Upaya-upaya ini Mbak Okta yang kami lakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. Oke, ada pertimbangan tadi soal bagaimana prospek inflasi maupun juga nilai tukar yang cenderung ke positif dan juga pertumbuhan ekonomi yang bisa mencapai bahkan melebihi dari 5%. Nah, Pak Firman, ini kan adalah ketiga kalinya Bank Indonesia menurunkan BI rate di tahun 2025 setelah bulan Januari dan juga bulan Mei kemarin. Tapi suku bunga kredit perbankan Pak juga masih tinggi. Gimana upaya Bank Indonesia untuk mempercepat transmisi penurunan suku bunga BI rate tadi ke suku bunga kredit? Ya, makasih Mbak Okta. Ini terus menjadi cermatan kami. Memang secara historis, empiris, memang akan ada jeda terkait dengan bagaimana penurunan suku bunga perbankan yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit. Perkembangan penurunan BI rate yang tahun ini sudah turun 75 basis point, 3 kali sampaikan Mbak Okta, bahkan dibandingkan dengan pertengahan September yang lalu 2024, itu udah 4 kali kita itu, jadi udah 100 basis point. Perkembangannya memang terlihat bahwa secara umum penurunan suku bunga itu sudah terjadi.
Di pasar uang itu sudah mulai menurun, di pasar obligasi kita lihat yield SBN sudah turun, dan ini perkembangan positif. Yang menjadi cermatan seperti disampaikan tadi adalah terkait dengan suku bunga di perbankan. Satu sisi sebenarnya likuiditas itu sudah cukup. Ya itu yang terjadi yang dapat kami sampaikan. Cukup dalam arti berbagai indikator memperlihatkan bahwa alat liquid bank itu sudah cukup. Satu hal lain yang tercermin adalah bagaimana perilaku di lelang. Lelang SRBI, Sekuritas Bank Indonesia tadi, instrumen moneter itu sudah sampai 4 kali. Jadi yang masuk pelelangan, yang menangkan itu sudah sampai 4 kali. Jadi menunjukkan bagaimana besarnya likuiditas tersebut. Ya memang menjadi agak lemah karena apa? Karena ada 2 faktor yang membuat kami perhatian kami adalah terkait dengan perilaku perbankan dari sisi supply ya, yang memang lebih berhati-hati menyikapi kondisi terkini yang memang perlu terus didorong. Ini berpengaruh terhadap proses penempatan dananya, alokasi dananya yang lebih cenderung kepada surat-surat berharga sampai saat ini. Dan kemudian bagaimana ini berdampak terhadap perilaku penempatan penyaluran ke kreditnya yang memang masih belum cukup kuat. Perkembangan terakhir kredit 7,7%. Satu sisi lain tentunya bagaimana proses permintaan ini memang belum cukup kuat. Kami di samping respon kami terkait dengan suku bunga tadi Mbak Okta, seperti saya sampaikan, kami juga mendorong melalui sisi likuiditas bagaimana posisi RSSRBI kami yang terus turun, kemudian kami lakukan di pembelian SBN di secondary market dengan menjaga kehati-hatian stabilitas. Satu hal lagi yang kami lakukan adalah kebijakan likuiditas makroprudensial. Ini adalah insentif kepada bank bila mana bank memberikan kredit kepada sektor-sektor tertentu. Perkembangan terkini di KLM, kebijakan likuiditas makroprudensial kita itu sudah mencapai 376 triliun, jadi cukup besar. Jadi peluang-peluang ini yang kami harapkan memang ke depan akan semakin baik dengan kecukupan likuiditas yang memadai, kemudian kita dorong melalui suku bunga, likuiditas, pemerintah nanti akan secara bersama-sama di second semester akan membaik. Tentunya ini akan mendukung kredit menjadi lebih besar dari kondisi saat ini dan suku bunga yang semakin turun tentunya. Oke, kalau dari BI-nya udah ada upaya untuk menurunkan BI rate sekian kali, tapi tentu harapannya ini dari perbankan juga bisa terdorong juga nih ya Pak ya, tentunya untuk bisa meningkatkan tadi selain konsumsi juga investasi untuk bisa mendukung bagaimana cita-cita pertumbuhan ekonomi tadi bisa sampai 5,4%. Nah Pak Firman, di tengah ketidakpastian global yang meningkat, bagaimana upaya BI bisa jaga stabilitas nilai tukar tapi tetap mendorong pertumbuhan ekonomi? Gimana koordinasi dan sinerginya dengan pemerintah? Ini menjadi penting di tengah ketidakpastian global yang memang masih tinggi, pasar keuangan masih memang terus bergerak ya. Kami di Bank Indonesia tentunya di samping bagaimana kita tetap menjaga memberikan suku bunga yang konsisten, menjaga inflasi, stabilitas nilai tukar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami di pasar falas tentunya terus aktif melihat bagaimana kita menjaga stabilitas di pasar falas tersebut. Kami melakukan intervensi bukan hanya selama ini di spot market, di pasar di onshore, baik di spot maupun di domestic non-deliverable forward. Kami juga melakukan intervensi di pasar offshore, di luar negeri, di Amerika, di Hong Kong, kemudian di Meksiko. Itu yang kami lakukan sehingga ini akan berdampak karena pasar di offshore ini kadang-kadang memang menjadi trigger pemicu perkembangan kurs kita di domestik. Ini yang kami lakukan secara aktif dan alhamdulillah Mbak Okta, kita melihat bagaimana pergerakan nilai tukar kita terus dalam tren menguat bila dibandingkan April, apalagi sekarang sudah bergerak pada kisaran 16.200, 16.300. Tentunya ini kami lakukan koordinasi dengan baik agar arah perkembangan ini tetap positif. Dengan pemerintah kita lakukan koordinasi dengan KSSK, dengan Kementerian Keuangan, dengan LPS dan juga OJK kita terus lakukan koordinasi. Harapannya ini terus membangun optimisme di tengah kondisi ketidakpastian global yang memang masih terus kita cermati. Oke, tidak hanya intervensi dari Bank Indonesia yang diperlukan, tapi juga koordinasi dengan pemerintah untuk bisa menjaga nilai tukar dan juga optimisme soal pertumbuhan ekonomi tadi bisa. Catatannya adalah 4,6 sampai 5,4%. Terima kasih Pak Firman Muchtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Firman.
Terima kasih Mbak Okta, sehat-sehat selalu. Terima kasih.